Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, selamat datang dalam perjalanan batin yang akan kita lalui bersama. Di sini, kita tidak sekadar mendengar kisah, tetapi kita belajar merasakan getaran cinta ilahi yang tersimpan dalam nama-nama agungnya. Setiap lafaz Asmaul Husna adalah kunci, setiap zikir adalah pintu, dan setiap pintu membawa kita lebih dekat kepada Dia, Sang Maha Segalanya. Sebelum kita mulai, mari tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan dengan perlahan. Biarkan hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan jiwa siap menerima cahayanya. Ingatlah, perjalanan ini bukan hanya tentang mendengar, tapi juga tentang merasakan, tentang bagaimana nama Allah bisa mengetuk pintu hati kita. Sahabatku, bila engkau merasakan getaran kebenaran di dalam kata-kata ini, jangan segan untuk berbagi perjalanan ini dengan orang-orang yang engkau cintai. Tulis di kolom komentar apa yang paling menyentuh hatimu, karena bisa jadi kata-katamu menjadi penguat bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari jalan pulang kepada Allah. Bab 1. Cahaya nama-nama Allah. Ketika seorang hamba menutup matanya dan menyebut nama Allah dengan penuh khusyuk, sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu langit yang tersembunyi. Para wali memahami rahasia ini dengan begitu dalam. Mereka tidak sekadar melafalkan Asmaul Husna sebagai bacaan, tetapi menjadikannya sebagai denyut nadi kehidupan. Setiap lafaz adalah cahaya, setiap nama adalah aliran kasih sayang yang mengalir menembus ruang batin. Mereka tahu, nama-nama itu bukan sekadar huruf, melainkan jembatan menuju kedekatan dengan Tuhan. Bayangkan seorang hamba yang duduk sendirian dalam sunyi malam, bibirnya bergetar menyebut satu demi satu nama Allah. Udara yang dihirupnya menjadi saksi, bumi yang dipijaknya ikut mendengarkan, bahkan malaikat pun turut mengangkat zikir itu menuju arasy. Inilah yang dilakukan para wali. Mereka mengikat hati dengan nama-nama Allah, sehingga setiap detak jantung mereka seolah melantunkan tasbih tanpa henti. Dari sini lahirlah ketenangan yang tak tergoyahkan, ketenangan yang membuat langkah mereka selalu tegap meski dunia di sekelilingnya berguncang. Asmaul Husna bagi para wali ibarat mata air jernih di padang yang tandus. Ketika manusia lain berlari mencari pertolongan duniawi, mereka justru kembali ke sumber itu, membasuh dahaga ruhani dengan menyebut nama Allah. Dan dari kejernihan hati itulah muncul karamah, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai buah yang tumbuh alami. Seperti bunga yang mekar tanpa dipaksa, karamah hadir karena akar mereka tertanam kuat pada tanah zikir. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang membuat para wali seolah memiliki kekuatan di luar nalar manusia? Jawabannya sederhana namun dalam, karena mereka menaruh seluruh kepercayaannya pada nama-nama Allah. Mereka sadar tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongannya. Maka ketika bibir mereka mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qadir, sesungguhnya mereka sedang menyerahkan diri seutuhnya. Dari kepasrahan total itulah lahir keajaiban yang mata dunia sebut sebagai karamah. Karena itu, wahai sahabat perjalanan, jangan pernah melihat Asmaul Husna sebagai sekadar rangkaian bacaan yang harus dihafal. Pandanglah ia sebagai cahaya yang dapat menembus gelapnya hati. Ketika engkau mengucapkannya dengan keyakinan, engkau sedang menyalakan pelita dalam dirimu. Dan pelita itu, jika terus dijaga, akan tumbuh menjadi cahaya yang mampu menuntun hidupmu menuju kedekatan dengan Allah. Inilah rahasia para wali. Mereka hidup bersama cahaya nama-nama Allah. Dan dari cahaya itu lahir ketenangan, keberanian, serta karamah yang tak bisa disembunyikan. Bab 2. Rahasia di balik Ya Latif. Di antara sekian banyak nama indah Allah, terdapat satu nama yang begitu lembut, begitu halus, hingga mampu menembus ruang-ruang terdalam jiwa manusia. Nama itu adalah Ya Latif, Sang Maha Lembut. Para wali senantiasa melafazkannya, bukan hanya di bibir tetapi juga dalam denyut hati mereka. Setiap kali nama ini disebut, seakan ada hembusan kasih sayang Allah yang turun, menenangkan, menyentuh, dan melindungi dengan cara yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Kelembutan Allah seringkali hadir dalam bentuk yang tidak disadari. Kadang berupa jalan keluar yang datang di saat seseorang hampir putus asa. Kadang berupa ketenangan hati di tengah badai masalah. Kadang pula berupa pertemuan dengan orang-orang baik
yang tanpa disangka memberikan pertolongan. Semua itu adalah jejak dari kelembutan Allah yang disentuh para wali melalui zikir mereka kepadanya. Dengan menyebut Ya Latif, mereka seolah sedang membuka jendela batin untuk membiarkan cahaya kelembutan itu masuk. Dalam perjalanan para wali, tercatat banyak kisah bagaimana mereka selamat dari mara bahaya atau lolos dari fitnah yang hendak menjerat. Orang-orang melihatnya sebagai keajaiban, tetapi para wali hanya tersenyum karena mereka tahu itu bukan kekuatan mereka. Itu adalah pelukan lembut Allah yang menjaga mereka, jawaban dari zikir Ya Latif yang senantiasa mereka panjatkan. Karamah yang lahir dari sini bukanlah pertunjukan, melainkan wujud kasih sayang Allah yang begitu halus hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Para wali memahami, karamah sejati bukanlah kemampuan untuk menundukkan alam, melainkan kemampuan menjaga hati tetap lembut meski dunia mengajarkan kekerasan. Hati yang tidak membalas kebencian dengan kebencian, hati yang tetap mendoakan meski dihina, hati yang tetap penuh kasih meski dikhianati. Semua itu adalah buah dari Ya Latif, Sang Maha Lembut. Mereka hidup dalam kelembutan, sehingga jiwa mereka menjadi cermin yang memantulkan kasih Allah bagi siapapun yang melihat. Maka, wahai jiwa yang mencari jalan, bila engkau ingin merasakan sentuhan halus dari kasih sayang Tuhan, bacalah Ya Latif dengan penuh keyakinan. Ucapkan dengan hati yang pasrah, bukan sekadar suara di bibir. Biarkan kelembutan itu menembus dirimu, hingga engkau mampu menghadapi kerasnya kehidupan dengan jiwa yang tetap tenang, penuh cinta dan lapang. Itulah rahasia yang dijaga para wali. Kelembutan Allah adalah karamah yang lebih besar daripada semua keajaiban dunia. Bab 3. Kekuatan Ya Qadir. Dalam kehidupan, manusia sering merasa lemah di hadapan masalah yang datang silih berganti. Namun para wali mengajarkan, kelemahan itu akan sirna ketika seorang hamba menyebut nama Allah yang penuh dengan kekuasaan. Ya Qadir, Sang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Nama ini bukan hanya mengingatkan bahwa Allah memiliki kekuatan tanpa batas, tetapi juga mengajarkan manusia untuk bersandar sepenuhnya kepadanya. Para wali tidak takut pada makhluk, karena mereka tahu tidak ada sesuatu pun yang dapat bergerak, kecuali dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Ketika seorang hamba melafazkan Ya Qadir, sesungguhnya ia sedang menyalakan api keyakinan dalam dirinya. Keyakinan bahwa segala kelemahan dapat berubah menjadi kekuatan, segala jalan buntu dapat terbuka, dan segala kesulitan dapat menjadi mudah. Para wali membuktikan hal ini dengan hidup mereka. Di saat orang lain gentar menghadapi tantangan, mereka tetap tenang, karena keyakinan kepada Ya Qadir membuat mereka berdiri kokoh. Hati mereka tidak pernah gamang, sebab mereka tahu kekuasaan Allah meliputi segalanya. Sejarah mencatat, ada wali yang berjalan di tengah bahaya, namun musuh-musuhnya justru gemetar sebelum sempat menyentuhnya. Ada pula yang berhadapan dengan fitnah besar, namun akhirnya kebenaran tetap berdiri di pihak mereka. Semua itu bukan karena keberanian mereka semata, melainkan karena mereka bersandar pada kekuasaan Allah yang mutlak. Karamah yang tampak hanyalah pantulan kecil dari keyakinan besar yang mereka tanamkan dalam zikir Ya Qadir. Para wali selalu menekankan bahwa kekuatan sejati bukanlah otot yang besar atau suara yang lantang, melainkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan menyebut Ya Qadir, jiwa mereka merasa cukup, merasa terlindung, dan merasa diberi daya yang tidak bisa ditandingi. Inilah yang membuat mereka mampu menghadapi dunia tanpa rasa takut. Karena ketika seseorang yakin pada kekuasaan Allah, ia tidak lagi memandang besar kecilnya masalah, melainkan melihat betapa besarnya pertolongan Tuhan. Maka, wahai sahabat pencari cahaya, jika engkau merasa rapuh dan terjebak dalam ketidakberdayaan, dekatkanlah hatimu pada nama Allah yang agung ini. Ucapkan Ya Qadir dengan penuh kesadaran, biarkan ia meresap dalam batinmu. Niscaya engkau akan merasakan kekuatan baru, bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari Allah yang mengalirkan daya ke dalam jiwamu. Inilah rahasia para wali. Mereka kuat bukan karena mereka istimewa, tetapi karena mereka menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bab 4. Kedalaman Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada dua nama Allah yang para wali pegang erat dalam kehidupan mereka. Ya Hayyu Ya Qayyum, Sang Maha Hidup yang tidak pernah mati,
dan Sang Maha Tegak, yang menegakkan seluruh alam semesta. Ketika seorang hamba menyebut nama ini, ia seakan sedang mengingat bahwa kehidupan yang ia jalani hanyalah percikan kecil dari kehidupan yang agung, dan seluruh keberlangsungan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Inilah zikir yang membuat para wali memiliki jiwa yang senantiasa segar, penuh energi, dan tak pernah layu meski raga mereka menua. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum menghidupkan hati yang mati. Bagi para wali, hati yang terputus dari Allah ibarat jasad tanpa nyawa. Tetapi ketika hati disirami zikir ini, ia kembali berdenyut, kembali bercahaya, dan kembali memiliki kekuatan untuk mencintai Sang Pencipta. Mereka mengajarkan bahwa kehidupan sejati bukanlah sekadar bernafas, melainkan hati yang sadar akan sumber kehidupannya. Dan kesadaran itu hanya bisa diperoleh bila kita kembali kepada Allah yang Maha Hidup dan Maha Menegakkan. Dalam perjalanan ruhani, para wali sering menenggelamkan diri dalam lautan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Mereka merasakan seolah setiap tarikan nafas adalah anugerah, setiap detak jantung adalah tanda penjagaan Allah, dan setiap langkah adalah bukti bahwa Dialah yang menegakkan mereka. Dari keyakinan inilah muncul karama berupa kekuatan yang tidak pernah habis. Mereka mampu memberi energi kepada orang lain, menyalakan semangat yang redup, dan membangkitkan jiwa-jiwa yang hampir tenggelam dalam keputusasaan. Rahasia dari dua nama agung ini adalah keteguhan. Para wali hidup dengan penuh kesadaran bahwa tidak ada yang abadi selain Allah. Mereka tidak takut kehilangan apapun, karena yang menopang hidup mereka bukanlah harta, bukan jabatan, dan bukan pula manusia. Yang menopang hidup mereka adalah Allah yang Maha Menegakkan. Inilah yang membuat langkah mereka selalu tegap, ucapan mereka penuh wibawa, dan doa mereka menembus langit. Bukan karena mereka lebih kuat, tetapi karena mereka bergantung pada kekuatan yang tidak pernah padam. Maka wahai jiwa yang mencari arah, sebutlah Ya Hayyu Ya Qayyum dalam doa dan zikirmu. Rasakan kehidupan baru yang mengalir ke dalam jiwamu. Rasakan kekuatan yang menegakkan langkahmu di jalan yang benar. Jangan biarkan hatimu mati dalam kelalaian. Hidupkan ia kembali dengan mengingat Sang Maha Hidup. Dan biarkan Allah yang Maha Menegakkan menuntunmu agar tetap kokoh di tengah rapuhnya dunia. Inilah kunci yang dijaga para wali. Kehidupan sejati hanya ada dalam genggaman Allah. Dan siapapun yang bersandar padanya tidak akan pernah jatuh. Bab 5. Samudra Ya Fattah. Di antara nama-nama Allah yang sering dijaga para wali adalah Ya Fattah, Sang Maha Pembuka. Nama ini adalah kunci yang mampu membuka pintu-pintu yang terkunci, jalan-jalan yang buntu, dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ketika seorang hamba melafazkan Ya Fattah, ia sesungguhnya sedang memohon agar Allah membukakan tabir dalam hidupnya, baik tabir rezeki, tabir ilmu, maupun tabir hikmah yang belum ia mengerti. Para wali memahami betul, tidak ada pintu yang bisa terbuka tanpa izin dari Sang Pembuka. Dalam kehidupan manusia, seringkali kita merasa terjebak di persimpangan, bingung harus melangkah kemana, dan merasa semua jalan tertutup. Tetapi para wali mengajarkan, jangan pernah putus asa. Bacalah Ya Fattah dengan keyakinan, karena setiap jalan buntu hanyalah undangan agar kita kembali mengetuk pintu Allah. Dan pintunya tidak pernah tertutup bagi mereka yang mengetuk dengan hati yang ikhlas. Zikir ini menjadikan para wali sebagai manusia yang selalu menemukan jalan keluar, meski orang lain melihat situasi mereka sebagai jalan yang mustahil. Kisah para wali banyak yang menunjukkan bagaimana pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak terduga. Ada yang tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang membawa kebaikan besar, ada yang mendapat ilmu tanpa belajar dari buku, ada pula yang menemukan solusi dari masalah yang telah lama menghimpit mereka. Semua itu adalah karunia Ya Fattah. Bagi mereka, pintu yang terbuka bukan semata untuk kepentingan dunia, melainkan jalan menuju semakin dekatnya mereka dengan Allah. Rahasia Ya Fattah juga terletak pada terbukanya pintu hati. Para wali memiliki hati yang lapang, tidak sempit oleh iri, dengki, atau dendam. Inilah pintu terbesar yang Allah bukakan bagi mereka. Pintu kebeningan jiwa. Dengan hati yang lapang, mereka mampu menampung kesalahan orang lain, memaafkan, dan tetap mendoakan kebaikan. Inilah karamah yang tak kalah agung.
Hati yang terbuka seluas samudera, karena Allah Sang Pembuka telah menyingkap tabir kesempitan dari dalam diri mereka. Maka wahai sahabat perjalanan, jika engkau merasa hidupmu sempit dan jalan terasa buntu, sebutlah ya Fatah dengan penuh pengharapan. Ucapkan berulang kali hingga hatimu yakin bahwa Allah akan membukakan segala sesuatu dengan caranya yang indah. Jadikan nama ini sebagai kunci dalam doa, karena tidak ada pintu yang terlalu kokoh baginya. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan menyadari bahwa bukan dunia yang dibukakan untukmu, tetapi hatimu sendiri yang akhirnya mengenal siapa Tuhannya. Bab 6. Keteguhan dengan Ya Hafiz. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan ujian, ada satu nama Allah yang menjadi pegangan kuat para wali, yaitu Ya Hafiz, Sang Maha Pemelihara. Nama ini mengingatkan manusia bahwa di tengah segala kelemahan, selalu ada penjagaan yang datang dari langit. Para wali tidak pernah khawatir tentang keselamatan diri mereka, karena mereka percaya sepenuhnya bahwa Allah adalah penjaga terbaik. Zikir Ya Hafiz membuat hati mereka tenang, seolah ada pelindung yang selalu menyertai di setiap langkah. Banyak kisah para wali yang selamat dari mara bahaya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Ada yang terhindar dari niat jahat musuh, ada yang lolos dari kecelakaan besar, bahkan ada yang tetap tegak berdiri meski orang lain berusaha menjatuhkannya. Semua itu bukan karena mereka memiliki kekuatan khusus, melainkan karena Allah melindungi mereka dengan sifatnya sebagai Al-Hafiz. Mereka yakin ketika seorang hamba menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, maka penjagaannya akan datang tanpa diminta. Namun bagi para wali, perlindungan terbesar dari Ya Hafiz bukanlah sekadar keselamatan jasmani. Perlindungan sejati adalah terjaganya hati dari kerusakan. Mereka lebih takut pada penyakit hati dibandingkan bahaya fisik. Mereka memohon kepada Allah agar dijaga dari kesombongan, dari kelalaian, dari cinta dunia yang berlebihan, dan dari keputusasaan yang memadamkan cahaya iman. Inilah penjagaan yang paling mahal, karena hati yang terjaga akan tetap bersih dalam setiap keadaan. Zikir Ya Hafiz juga membuat para wali memiliki keteguhan jiwa. Mereka bisa berjalan di tengah ancaman, tetapi tetap tersenyum. Mereka bisa menghadapi fitnah, tetapi tidak goyah. Mereka tahu, yang menjaga mereka bukan manusia, bukan pula kekuatan lahiriah, melainkan Allah yang menjaga langit dan bumi tanpa pernah lengah. Keteguhan inilah yang menjadi karamah besar, karena hanya dengan keyakinan yang dalam seorang manusia mampu berdiri tegap meski dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Maka wahai jiwa yang sering dilanda rasa takut, dekatkanlah hatimu dengan zikir Ya Hafiz. Ucapkanlah dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika engkau merasa sendirian. Biarkan namanya menguatkan jiwamu, menenangkan hatimu, dan melindungimu dari segala hal yang tak terlihat. Dengan menyebut nama ini, engkau sedang menegaskan bahwa penjagaan Allah jauh lebih kokoh daripada semua perlindungan dunia. Inilah rahasia para wali. Mereka kuat karena merasa dijaga oleh Tuhan yang tidak pernah tidur. Bab 7. Kedekatan Ya Mujib. Di antara sekian banyak nama Allah yang menguatkan harapan para wali, terdapat satu nama yang membuat hati mereka tidak pernah putus doa. Ya Mujib, Sang Maha Mengabulkan. Setiap kali mereka berdoa, mereka yakin bahwa doa itu tidak pernah sia-sia. Walau jawaban tidak selalu datang seketika, mereka percaya Allah mendengarkan setiap bisikan hati mereka, bahkan yang tidak terucap sekalipun. Zikir Ya Mujib membuat para wali selalu optimis, sebab mereka tahu doa bukan sekadar permintaan, melainkan percakapan penuh cinta antara hamba dan Tuhannya. Bagi para wali, doa bukanlah upaya terakhir setelah semua jalan dunia tertutup. Doa adalah langkah pertama, bahkan satu-satunya jalan yang paling mereka percaya. Mereka memulai segala sesuatu dengan doa, menjalani dengan doa, dan menutup dengan doa. Dan keyakinan kepada Ya Mujib membuat mereka hidup dalam kedekatan yang intim dengan Allah. Inilah sebabnya doa mereka sering tampak mustajab, karena mereka memohon dengan hati yang bersih tanpa pamrih, hanya ingin ridha Allah. Kisah para wali dipenuhi dengan peristiwa luar biasa. Ada yang berdoa agar hujan turun, lalu langit benar-benar menurunkannya. Ada yang berdoa agar orang sakit sembuh, lalu kesehatan kembali pulih.
Namun mereka tidak pernah merasa itu sebagai kehebatan diri. Mereka selalu berkata, "Aku hanyalah memohon dan Allah lah yang mengabulkan." Keyakinan itu menjadi sumber karamah mereka. Dunia menyaksikan hasilnya, tetapi para wali hanya merasakan kedekatan dengan Allah sebagai karunia yang paling agung. Doa yang lahir dari hati yang ikhlas selalu memiliki daya yang berbeda. Para wali tidak berdoa dengan terburu-buru atau dengan penuh tuntutan. Mereka berdoa dengan penuh kesabaran, keyakinan, dan penyerahan diri. Mereka tahu, jawaban Allah selalu datang dengan cara yang paling baik, meski kadang tidak sesuai dengan apa yang diminta. Inilah rahasia ya Mujib. Bukan sekadar Allah mengabulkan permintaan, tetapi Allah menjawab doa dengan hikmah yang lebih tinggi dari sekadar keinginan manusia. Maka wahai jiwa yang haus akan pengharapan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan biarkan lidahmu kering dari menyebut ya Mujib. Percayalah, setiap doa adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Jika belum terkabul di dunia, ia akan menjadi simpanan berharga di akhirat. Inilah yang dipahami para wali. Doa adalah jembatan cinta, dan ya Mujib adalah bukti bahwa Allah selalu dekat, selalu mendengar, dan selalu menjawab dengan cara yang terbaik untuk hambanya. Bab 8. Rahmat, Ya Rahman Ya Rahim. Di balik seluruh nama Allah yang agung, ada dua nama yang paling sering disebut dalam setiap doa, dalam setiap ibadah, bahkan menjadi pembuka seluruh bacaan suci. Ya Rahman, Ya Rahim. Kedua nama ini adalah inti dari kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluk. Para wali menjadikan zikir ini sebagai napas kehidupan, karena mereka tahu tanpa rahmat Allah, tidak ada satupun langkah yang bisa mereka ambil. Ya Rahman melambangkan kasih sayang yang luas tanpa batas, sementara Ya Rahim adalah kasih sayang yang lembut, penuh perhatian, dan khusus diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Para wali selalu melihat dunia dengan kacamata kasih sayang. Mereka percaya setiap detik yang kita lalui adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengasih. Nafas yang masih berhembus, matahari yang terbit, hujan yang turun, hingga makanan yang sederhana di atas meja, semuanya adalah rahmat dari Allah. Dengan mengingat Ya Rahman Ya Rahim, hati mereka selalu diliputi rasa syukur yang mendalam. Syukur itulah yang membuat hidup mereka lapang, meski kadang dunia memberi mereka sedikit. Rahmat Allah yang mereka rasakan tidak berhenti pada diri mereka sendiri. Hati para wali seakan dipenuhi samudera cinta, sehingga mampu mengalirkan kasih sayang itu kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk yang paling kecil sekalipun. Ada kisah wali yang menolong hewan yang kehausan, ada pula yang rela menahan lapar demi memberi makan fakir miskin. Bagi mereka, berbuat baik bukan sekadar amal, melainkan pancaran rahmat Allah yang mengalir melalui diri mereka. Inilah karamah yang sejati, hati yang penuh rahmat dan kasih tanpa batas. Ketika para wali menyebut Ya Rahman Ya Rahim, mereka seolah sedang memohon agar Allah menjadikan hati mereka lembut seperti rahmatnya. Mereka berusaha melihat setiap orang dengan mata kasih, bukan dengan mata penghakiman. Bahkan kepada orang yang menyakiti, mereka tetap mendoakan kebaikan. Mereka memahami rahmat Allah jauh lebih luas daripada amarah manusia. Itulah mengapa wibawa mereka begitu menenangkan, karena siapapun yang mendekat merasa terselimuti oleh kasih yang hangat. Maka wahai jiwa yang sedang mencari ketenangan, jangan biarkan hatimu kering dari rahmat Allah. Sebutlah Ya Rahman Ya Rahim setiap kali engkau merasa letih, setiap kali engkau merasa sendiri, atau bahkan ketika engkau terjatuh dalam dosa. Ingatlah bahwa kasih sayangnya selalu lebih besar daripada kesalahanmu. Biarkan namanya menyembuhkan lukamu, melapangkan dadamu, dan menuntunmu untuk ikut menyebarkan cinta kepada sesama. Inilah yang dijaga para wali. Mereka hidup dengan rahmat Allah, dan dari rahmat itulah terpancar cahaya yang tidak pernah padam. Bab 9. Keagungan, Ya Malik, Ya Malik Al-Mulk. Di antara nama-nama Allah yang agung, ada satu yang membuat para wali merasa begitu kecil di hadapannya, namun sekaligus merasa aman dalam lindungannya. Nama itu adalah Ya Malik, Ya Malik Al-Mulk, Sang Maharaja, Sang Pemilik Kerajaan Semesta. Saat nama ini dilafazkan, para wali mengingat bahwa segala yang mereka miliki hanyalah titipan. Tidak ada satupun yang benar-benar menjadi milik manusia,
karena semuanya berada dalam genggaman Allah, Raja di atas segala raja. Kesadaran ini membuat para wali tidak pernah terikat pada dunia. Mereka bisa saja memiliki harta, tetapi hati mereka tidak pernah diperbudak olehnya. Mereka bisa saja berpengaruh di tengah masyarakat, tetapi wibawa mereka bukan berasal dari kekuasaan dunia, melainkan dari kesadaran bahwa hanya Allah lah Raja sejati. Dengan zikir Ya Malik Al-Mulk, mereka melatih hati untuk melepaskan ketergantungan pada apapun selain Allah. Inilah yang membuat mereka tampak merdeka, bahkan ketika dunia berusaha mengikat mereka dengan kemewahan atau ancaman. Dalam sejarah, banyak wali yang hidup sederhana, meski mereka mampu hidup mewah. Ada yang menolak harta berlimpah dari penguasa, ada pula yang meninggalkan kedudukan tinggi demi mencari ridha Allah. Semua itu karena hati mereka telah ditaklukkan oleh keyakinan kepada Allah sebagai Raja segala kerajaan. Mereka tidak silau dengan mahkota dunia karena mereka tahu semua itu fana. Karamah yang lahir dari sini bukanlah kekuatan untuk menguasai manusia, melainkan kekuatan untuk tidak dikuasai oleh dunia. Nama Ya Malik Al-Mulk juga menanamkan kewibawaan yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang mendekat kepada para wali sering merasakan aura ketenangan yang mendalam, seolah ada cahaya kerajaan Allah yang memancar melalui diri mereka. Mereka tidak perlu mengangkat suara atau menunjukkan kekuasaan, karena hati mereka telah tunduk sepenuhnya kepada Sang Raja. Itulah yang membuat ucapan mereka didengar, doa mereka diikuti, dan jejak mereka diikuti banyak orang. Maka, wahai jiwa yang sering terikat pada dunia, belajarlah menyebut Ya Malik Al-Mulk dengan penuh kesadaran. Ingatlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar menjadi milikmu. Harta, jabatan, bahkan nyawa hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Dengan kesadaran ini, engkau akan belajar melepaskan, engkau akan merasakan kebebasan sejati, dan engkau akan menemukan bahwa kerajaan yang abadi hanyalah milik Allah. Inilah rahasia para wali. Mereka merdeka karena mereka hanya tunduk pada Raja yang sejati. Bab 10. Karamah yang sesungguhnya. Banyak orang mendengar cerita tentang para wali lalu terpesona pada keajaiban yang tampak. Ada yang berjalan di atas air, ada yang mengetahui hal-hal gaib, ada pula yang mampu menyembuhkan dengan doa. Tetapi para wali selalu menekankan bahwa semua itu hanyalah bayangan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesungguhnya, karamah yang sejati bukanlah keajaiban yang terlihat mata, melainkan hati yang sepenuhnya tunduk kepada Allah. Inilah rahasia yang sering terlewatkan, bahwa puncak dari karamah adalah kedekatan dengan Tuhan. Asmaul Husna yang mereka zikirkan bukanlah alat untuk mendapatkan kesaktian, melainkan jalan untuk mengenal Allah lebih dalam. Setiap nama adalah jendela yang menyingkap keagungannya, setiap zikir adalah langkah mendekat kepadanya. Dari kedekatan itulah lahir ketenangan, kelembutan, dan keyakinan yang begitu kokoh, hingga tampak bagi orang lain sebagai keajaiban. Padahal bagi para wali, itu hanyalah buah alami dari pohon cinta yang berakar kuat pada nama-nama Allah. Karamah sejati adalah hati yang tetap sabar ketika diuji, tetap bersyukur ketika diberi, dan tetap tawadu ketika dimuliakan. Karamah sejati adalah jiwa yang mampu memaafkan meski disakiti, yang mampu mendoakan kebaikan meski dicela. Karamah sejati adalah kemampuan melihat dunia dengan mata kasih, bukan dengan mata kebencian. Inilah yang membuat para wali berbeda. Mereka memiliki kekuatan batin yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia. Zikir Asmaul Husna membentuk mereka menjadi manusia yang berjalan di bumi dengan ringan, namun ruh mereka selalu dekat dengan langit. Karamah yang tampak hanyalah bonus, sedangkan inti dari perjalanan mereka adalah cinta dan ridha Allah. Mereka tidak pernah mencari nama besar, tidak pernah mengejar pengakuan manusia, karena mereka tahu semua itu tidak berarti dibandingkan kedekatan dengan Tuhan. Inilah kebijaksanaan yang diwariskan. Jangan mencari karamah, tetapi carilah Allah. Jika Allah berkenan, karamah akan datang sendiri sebagai cahaya yang tak bisa ditutupi. Maka wahai sahabat perjalanan, jika engkau ingin merasakan apa yang dirasakan para wali, mulailah dengan menyebut nama-nama Allah dengan penuh cinta. Jangan menjadikannya sekadar bacaan, tetapi jadikan ia sebagai cahaya yang menuntun hidupmu.
Karena pada akhirnya, karamah yang sejati bukanlah keajaiban di mata manusia, melainkan perubahan dalam dirimu sendiri. Hati yang semakin lembut, jiwa yang semakin tenang, dan hidup yang semakin dekat dengan Allah. Itulah karamah yang tak akan pernah sirna, karena ia hidup bersama cahayanya. Sahabat jiwa yang mulia, setiap nama Allah adalah cahaya, dan siapapun yang mendekat kepadanya akan menemukan ketenangan yang tak tergantikan. Semoga perjalanan ini meninggalkan jejak kebaikan di hati kita, menambah cinta kita kepada Allah, dan menguatkan langkah kita menuju ridha-Nya. Saya berdoa, semoga Allah melapangkan rezekimu, menenangkan hatimu, mengampuni dosa-dosamu, dan menjadikan hidupmu penuh berkah. Semoga engkau selalu berada dalam lindungan kasih sayang-Nya, hari ini, esok, dan hingga akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.